Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi rizqul arwah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa husnudzon atau positive thinking atau berprasangka baik. Husnudzon itu merupakan kewajiban hati. Kewajiban dari banyak kewajiban yang wajib dikerjakan oleh hati kita, oleh qalbu kita. Husnudzon ini tidak mudah. Berprasangka baik kepada orang lain ini tidak mudah. Kita harus terus melatih hati kita. Kita harus terus riyadhah sampai kita benar-benar stabil dalam berprasangka baik kepada orang lain. Berprasangka itu terbagi dua. Yang pertama itu ada husnudzon billah, yaitu kita berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua ada husnudzon di sini wa bi khalqillah. Jadi ada husnudzon billah, ada husnudzon bi khalqillah. Jadi tugas kita itu pertama husnudzon kepada Allah, yang kedua husnudzon kepada makhluk Allah atau ciptaan Allah. Kita sedang berjalan, umpamanya di jalan itu jalannya ada yang bergelombang, ada yang berlubang, penuh air, lubang tersebut ada airnya. Ada motor itu dengan kecepatan yang luar biasa cepatnya melewati kita, masuk ke lubang tersebut, bannya airnya menciprat ke wajah kita. Bahkan apakah kita marah atau suudon atau kita husnudon? Nah, di situ kita harus bisa husnudon, berprasangka baik. Kita husnudon barangkali orang tersebut istrinya akan melahirkan, secepatnya harus bisa menghadiri. Kan itu sulit, itu harus seri Allah, latihan terus. Kita berprasangka baik. Orang umpamanya tidak mengajak senyum kepada kita, jangan dulu suudon. Mungkin orang tersebut sedang sakit gigi. Kalau sedang sakit gigi, ngajak senyum ke orang lain itu malas, karena ada dalam kesakitan, sedang sakit. Nah itu. Kalau orang umpamanya husnudon kepada Allah, bagaimanapun besarnya dosa, asal bukan dosa kufur, dosa musyrik, asal bukan dosa musyrik, orang tersebut meyakinkan bahwa ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa makhluk. Nah, dengan husnudon tersebut, sambil memperbaiki diri, ibadah sungguh-sungguh, penuh dengan kita itu penuh dengan perasaan bahwa kita itu orang kotor, kita itu ngaku merasakan bahwa kita orang kotor, asal dosanya bukan musyrik, karena memang musyrik itu tidak akan diampuni Allah. Dia husnudon, dia memperbaiki diri, dia tobat, dia melakukan amal dengan sungguh-sungguh. Di sini dijelaskan, qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, man 'allama anni dzu qudratin ala maghfiratidz dzunubi ghafartu lahu wala ubali ma lam yusyrik bi syai'an. Rawahu Tabrani. Ini sabda Nabi besar Muhammad SAW. Ini dalam hadis qudsi ada firman Allah, barang siapa orang itu tahu bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuasa untuk mengampuni seseorang asal bukan dosa musyrik, dia husnudon kepada Allah, maka dia akan diberi ampun, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku, kita belajar, saya pun belajar riyadhah sekemampuan, sekuat tenaga, bagaimana kita dalam kehidupan ini selalu husnudon. Tetapi kalau yang sudah jelas itu kita
harus ada tindakan, harus ada penanganan. Umpamanya ada orang meraba-raba ke pesak celana kita umpamanya. Nah itu kita harus hati-hati. Kita husnudon, umpamanya orang itu ingin memijit kita, jangan, itu memaling, itu mah copet. Kita harus hati-hati, kita harus mencegah supaya orang tersebut tidak nyopet, tidak maling. Jadi kalau yang sudah jelas, tentunya kita harus membuat keputusan terbaik, menyikapinya dengan benar. Hei, jangan maling, atau lindungi barang kita supaya tidak terkena maling. Tetapi kalau yang belum jelas, nah kalau yang belum jelas, maka husnudon adalah solusi. Jadi ada husnudon kita kepada Allah yang Maha Kuasa, ada husnudon kepada makhluk Allah. Nah, kita mempunyai kewajiban, hati kita mempunyai kewajiban, yaitu diantaranya kewajiban hati adalah husnudon, positive thinking, berprasangka baik kepada Allah dan makhluk Allah. Nah itu kita belajar. Kita umpamanya kita masih belum bisa meraih cita-cita kita, tetapi kita sudah maksimal, kemampuan dikerahkan semuanya umpamanya, tetapi belum berhasil juga. Husnudonlah kepada Allah. Kita akan dihasilkan cita-cita kita di waktu yang paling tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi Allah itu Maha tahu yang terbaik untuk kita. Makanya bukan terbaik menurut kita, yang paling baik itu adalah yang terbaik menurut Allah. Jadi saudaraku, meskipun saya juga masih belajar, masih sangat minim, tetapi kita harus belajar dari sekarang. Kita belajar husnudzon, berprasangka baik kepada Allah dan makhluk Allah. Itu. Semoga dengan husnudzon tersebut hati kita semakin bersih, hati kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu lumayan lama, bahkan sangat lama untuk mengenal Allah, tetapi tidak ada salahnya kita merintis dari sekarang, mengupayakan dari sekarang kita husnudon kepada Allah dan makhluk Allah. Nah itu diantara kewajiban hati yang wajib dilaksanakan. Barangkali sekian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Alhamdulillah saya terus bisa ngonten saudaraku, meskipun tidak diedit ini karena sulit dan banyak. Saya coba untuk referensinya, rujukannya, teksnya saya simpan di deskripsi. Mohon ditonton sampai akhir. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.